untuk menerima segala kebaikan Tuhan? Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Ada salam dari Ibu Irma yang masih di Bogor. Besok beliau baru boleh pulang, tapi pagi ini saya mendengar kabar yang penuh sukacita. Kita percaya bahwa kemanapun anak Tuhan, kemanapun kita pergi, kita harus terus menjadi kepanjangan lidah Tuhan, menjadi kepanjangan kaki Tuhan, tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, menyatakan kasih Tuhan, dan membawa berita keselamatan itu kepada sebanyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tadi pagi saya mendengar Ibu Irma memberi kabar sukacita kepada saya bahwa salah satu saudaranya yang sudah puluhan tahun kami doakan, dari latar belakang tetangga sebelah, saudara tahu sendiri. Kalau saya bilang toko sebelah, tetangga sebelah. Semalam suami istri ini dan anak-anaknya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Justru di masa-masa sulit, di masa-masa mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, ternyata kabar baik itu menjadi kabar yang mereka bisa dengar. Waktu keadaan mereka baik-baik, keadaan mereka masih nyaman, masih punya usaha, mungkin masih ngandalkan uangnya, ngandalkan usahanya. Justru sulit sekali kayaknya memberitakan Injil. Tapi di saat-saat paling susah dalam kehidupan mereka, justru mereka melihat ada harta yang terpendam, yang selama ini mereka abaikan. Dan harta terpendam itu adalah berita Injil Kerajaan Sorga. Amin. Tidak mudah karena memang mereka dari latar belakang yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Tapi saya percaya di segala waktu Tuhan punya waktu yang tepat untuk kita. Amin. Jadi jangan pernah lelah, bilang sama sebelahmu, jangan pernah lelah memberitakan Injil kepada siapapun. Walaupun itu butuh waktu 10, 5, 10, 15 tahun, 20 tahun. Percayalah, firman Tuhan itu selalu akan tergenapi. Nggak pernah Tuhan lalai. Tidak pernah Tuhan berdusta sama kita. Apalagi yang kita minta itu adalah jiwa-jiwa. Kita nggak minta harta, kita nggak minta kekayaan, kita nggak minta kejayaan, kita nggak minta kekuasaan. Kita sebagai umat perjanjian baru, seharusnya yang kita minta adalah kita boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita hidup untuk membawa kabar baik kepada sebanyak orang. Amin. Amanat agung harus dituntaskan. Ya, nggak ada tugas kita yang lebih mulia dari itu. Apapun profesi kita, harus ingat, selalu harus didasari dengan yang rindu untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, apapun pembicaraan kita sama orang lain, ujungnya haruslah tentang kerajaan Allah. Jangan habiskan waktu kita perkataan-perkataan yang sia-sia. Ngabisin waktu. Apapun pembicaraan kita, mungkin itu pembicaraan tentang kuliah, tentang sekolah, tentang bisnis, tentang pekerjaan, pastikan pada muaranya adalah cerita tentang kerajaan Allah. Amin. Supaya orang mendengar kabar baik. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Tadi kita nyanyi lagu yang cukup lama sudah kita nggak nyanyikan, ya. Berikanku hati seperti hatimu. Kadangkala kita ini, hati kita ini sudah terlalu banyak diisi dengan perkara-perkara yang di luar Tuhan, ya. Dan itu sadar tidak sadar kita sedang membahayakan diri kita. Karena apa?
Karena firman Tuhan katakan apa? Segala sesuatu yang jahat itu muncul dari hati. Tapi kalau hati kita tertuju sama Tuhan, hati kita tertuju kepada hatinya Tuhan, saya percaya hal-hal yang jahat Tuhan halaukan dari hidup kita. Amin. Jadi pagi hari ini mari kita kembalikan hati kita untuk jiwa-jiwa. Dan kita tahu jiwa-jiwa yang terhilang itu ada di dalam hati Tuhan. Kalau saudara ada yang pernah tanya sama saya, bagaimana Tuhan mengetahui isi hatinya Tuhan? Isi hati Tuhan itu cuma jiwa-jiwa yang terhilang. Ya. Inisiatif mencari manusia yang terhilang dari pertama itu, ketika Adam dan Hawa jatuh, inisiatifnya itu dari Tuhan. Tuhan yang mencari, bukan manusia yang mencari. Manusia tetap saja akan tersembunyi, menyembunyikan dirinya ketika dia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan yang mencari. Dan kalau saudara dan saya orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan, tentunya Tuhan ingin kita menyampaikan kabar baik itu. Amin. Ada amin saudaraku? Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu kata Tuhan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu buah yang tetap. Ya. Jadi mari kita lihat Matius 9 ayat 36. Ini satu perikop tentang bagaimana Tuhan ketika melihat orang-orang di sekitar dia bersama dengan murid-muridnya. Ya. Injil Matius ayat 36. Perikopnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Saya bacakan ayat 35-nya sebelum ayat 36 itu. Dikatakan demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi ingat, Yesus itu memberitakan Injil bukan hanya di kota, tapi juga di desa. Halo? Ada amin saudaraku? Jadi jangan puas kalau kita hanya memberitakan Injil di kota ini. Masih banyak tempat yang membutuhkan kabar baik. Ada desa-desa di sekitar kita, ya, yang membutuhkan kabar baik. Ya, dikatakan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit, katakan segala penyakit, ya, dan kelemahan. Jadi segala penyakit di sini jangan cuma fokus dengan penyakit fisik, ya, penyakit rohani juga ada. Ya. Dan dikatakan kita sama-sama baca ayat 36-nya 2-3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37-nya dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tubuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi kalau kita lihat perikop ini, Tuhan itu ingin kita melihat tuayan itu bukan lagi untuk kita minta. Tuayan itu banyak di sekitar kita. Yang perlu kita minta itu adalah pekerja. Orang yang mau punya hati bekerja bagi kerajaan Allah. Orang yang punya hati bekerja untuk menuai jiwa-jiwa itu. Tugas berapa waktu yang lalu saya pernah bagikan tentang kebenaran bahwa tugas pemberitaan kabar baik Injil itu bukan tugas gembala dan tim misi. Itu tugas kita semua. Itu tugas kita yang mengaku bahwa diri kita adalah murid Kristus. Kan dia ngomong sama murid-muridnya ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang melandasi Yesus berkata seperti itu? Nah, ayat yang 36-nya itu yang melandasinya, ya.
Dikatakan melihat orang banyak itu tergeraklah apa yang tergerak? Perasaannya, pikirannya, enggak, hatinya dibilang. Oleh belas kasihan kepada mereka. Jika saudara ingin meringkaskan, mendeskripsikan keseluruhan dari karakter Yesus, itu dapat dituangkan dalam satu kalimat berikut ini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karakter Yesus yang paling utama adalah dia penuh kasih. Dan waktu dia lihat orang-orang yang lelah, yang haus, yang lapar, yang menderita, maka muncullah yang namanya belas kasihan, compassion. Dan saya baca di Alkitab, di Injil terutama, setiap kali Yesus tergerak oleh belas kasihan, sesuatu terjadi. Mukjizat terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Dan banyak orang ketika melihat itu terjadi, mereka memuliakan Bapa di sorga. Jadi saya pikir, saya mengerti alasan mengapa tidak ada kata yang menggambarkan belas kasihan dalam bahasa Yunani umum. Rasul Paulus itu tidak bisa mendeskripsikan kata belas kasihan dalam bahasa Yunani. Ya, dunia di masa itu, Yunani dan Romawi pada saat itu, tidak perlu kata seperti itu. Dan tidak pernah ada perasaan emosi seperti itu. Itu adalah sesuatu peradaban masa itu yang sangat merosot dalam kekejaman tanpa hati. Zaman penjajahan Romawi itu orang tuh hatinya tuh kejam. Rasul Paulus menggambarkan para penyembah berhala ini sebagai orang-orang yang seperti apa? Kita lihat. Roma 1 ayat 31 katakan gini. Zaman itu Rasul Paulus menggambarkan keadaan orang-orang di masa itu secara pikiran, mental dan juga spiritualnya. Itu orang-orang yang dibilang seperti apa? Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ngeri nggak? Ngeri nggak hidup di masa seperti itu? Dan Yesus mengajarkan opositnya. Hal yang berbeda, sebaliknya dia mengajarkan kepada para murid-muridnya bahwa kita manusia harus hidup dengan belas kasihan. Compassion. Makanya saya bersyukur jemaat ini salah satu pilar kita adalah compassion ministry. Tidak ada pelayanan kalau tidak ada belas kasihan. Pelayananmu akan cuma cari nama. Pelayananmu cuma cari pujian dari manusia. Orang yang melayani dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, saya percaya orang tersebut tidak melakukan pelayanan itu untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Saudara baca sendiri, betul nggak Rasul Paulus katakan itu? Jangan cuma lihat yang di depan, lihat di Alkitab saudara. Betul nggak dibilang masa itu, zaman itu, orang-orang Romawi dan peradaban Yunani pada saat itu tidak mengenal namanya
belas kasihan. Ya, tidak ada kasih di zaman itu. Ya, tidak suka mengampuni, tidak memiliki kemurahan dan belas kasihan. Itulah ringkasan dari dunia Yunani dan Romawi pada abad pertama itu. Sangat kejam. Orang-orang berlaku kejam. Namun ketika Kristus datang dan para pengikutnya menyelamatkan banyak orang, hidup melewati kekejaman masa itu. Ya. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid Yesus hidup di masa-masa paling kelam di dalam kekejaman. Mereka menyelamatkan banyak orang yang akan dibunuh di arena-arena gladiator itu. Ya. Yang orang tuanya dibunuh, anaknya dibuang di hutan-hutan. Dan orang-orang percaya pada masa itu. Mereka menyelamatkan banyak orang. Dasarnya cuma satu. Belas kasihan. Saudara bisa bayangkan bayi-bayi, anak-anak balita yang papa mamanya dibunuh dengan semena-mena dan anak-anaknya dibuang di pinggir-pinggir hutan. Mereka menangis, meraung. Dan hanya orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang memiliki belas kasihan untuk mengambil mereka. Betapa kejamnya orang-orang pada masa itu. Mereka buang saja di pinggir-pinggiran hutan itu supaya anak-anak itu mati. Ya. Belas kasihan orang-orang Kristen pada masa itu yang dilihat oleh orang-orang yang belum percaya. Bagi mereka itu adalah hal yang baru di dunia di era itu. Sesuatu yang baru di abad pertama itu. Dan itu adalah salah satu fitur agung dari apa yang mereka pikir itu agama baru. Orang-orang ini dipikir memiliki agama baru yang berbeda dari keyakinan-keyakinan yang lain. Dan yang aneh, walaupun dianiaya, walaupun dikejar-kejar, walaupun mau dibunuh setiap hari, justru pengikutnya makin banyak makin hari. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada masa itu orang datang ke dalam gereja Tuhan. Gereja bukan gedung. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya pada masa itu. Ribuan dan ribuan datang untuk percaya. Bukan karena melihat sesuatu yang hebat heboh, tapi karena mereka melihat belas kasihan Tuhan ada di dalam hati murid-murid Kristus. Ada amin, saudaraku. Bukan karena sound system hebat, gedung bagus, gedung megah, puji Tuhan kalau kita punya hal-hal semua itu. Tapi orang di dunia sana, mereka tidak peduli seberapa banyak kau tahu firman Tuhan. Mereka tidak peduli seberapa hebat kau punya pelayanan. Tapi mereka akan tahu seberapa besar kau peduli sama mereka dengan belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini saya renungkan, di sisa hidup kita, kalau saya hitung, kalau nanti bisa capai 70 tahun, tinggal berapa tahun lagi sih umur kita ini? Kalau dikurangin umur saya sekarang paling 18, 17 tahun lagi. Itu pun kalau Tuhan izinkan. Dan saya mintakan itu setiap hari. Tuhan, setidaknya aku bisa hidup sampai 70 tahun. 25.400 atau 500 sekian hari. Setidaknya. Dengan satu tujuan. Aku mau pakai hari-hariku dengan bijaksana untuk memenangkan sebanyak jiwa bagi Tuhan. Apa sih yang mau kita banggakan? Mau kita bawain? Nggak ada, saudara.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya bahwa dari firman Tuhan hari ini saya akan tarik 2 poin untuk kita renungkan sama-sama. Ya, yang pertama untuk menjadi pemenang jiwa kita harus merasakan apa yang Yesus rasakan. Mungkin ada yang mau bertanya kali, ataupun ada perasaan gini bertanya, merasakan Yesus, apa yang Yesus rasakan, saya kan bukan Yesus, Pastor. Halo? Saya kan bukan Yesus. Bagaimana saya bisa merasakan? Saya percaya saudara dan saya bukan Yesus. Namun saya tahu jika saudara benar-benar bertobat dan kita tentunya menjadikan diri kita murid Yesus, seharusnya Yesus menjadi teladan kita. Dialah sebagai teladan kita satu-satunya. Coba kita lihat, betul nggak? Dia harus jadi teladan kita. Walaupun kita tidak seperti Yesus, tapi kita harus hidup meneladani apa yang dia teladankan kepada kita. Dan itu bukan pilihan. Itu keharusan bagi kita. Itu kemestian bagi kita. Tolong ayatnya dimunculkan. 1 Petrus 2, Rasul Petrus mengatakan ini di suratnya. Ayat 21 itu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita ini gak sulit sebenarnya untuk hidup seperti Yesus. Ikuti jejaknya. Dan semua jejak Yesus sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Gak susah sebenarnya. Tinggal ngikutin jejaknya. Yang jadi sulit itu kita maunya bikin jejak sendiri. Ujungnya tersesat. Halo? Saya mau kasih tahu bahwa Kristus adalah teladan kita. Amin. Kristus adalah teladan kita. Dan kita seharusnya seumur hidup kita terus belajar meneladani Kristus sebagai teladan kita. Dan kita seharusnya memiliki sikap yang sama seperti Kristus. Apa itu sikap? Rasul Paulus katakan ini di Filipi 2 ayat 5. Apa itu sikap? Ini loh sikap kita meneladani Kristus itu. Dikatakan gini oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu, siapa itu kamu? Kita semua. Amin. Bukan hanya jemaat di Filipi, kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama nih kita sebagai satu jemaat. Halo? Menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya gini, hendaklah kita semua ini berjiwa seperti Kristus. Pikiran dan perasaan kita itu berbicara jiwa kita itu seperti Kristus. Dan kita harus berjuang untuk berpikir dan merasakan seperti yang dipikirkan dan dirasakan oleh Yesus. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Makanya setiap hari Rasul Paulus bilang apa? Berubahlah dalam pembaruan akal budimu. Supaya apa? Pikiran dan perasaan kita tuh sama seperti Kristus. Loh, tadi kan kita nyanyi kan? Memulihkan hati
yang terluka menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Ayat tadi bunyinya apa? Matius 9 tadi. Salah satu bunyinya apa? Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala dan lelah. Tidak bergembala itu berarti dia juga tidak punya rumah. Rumah di sini bukan fisik, saudaraku. Rumah di sini berbicara perlindungan, naungan. Orang yang memiliki kepedulian, empati untuk memberikan hidupnya bagi orang-orang yang terhilang. Lagi dan lagi saya lihat, setiap kali saya baca Injil, berkali-kali banyak ayat ketika Yesus bergerak di dalam pelayanannya. Selalu saja disinggung soal belas kasihan Yesus serta empatinya kepada orang-orang yang terhilang. Banyak sekali ayat. Coba dipaparkan semua. Ya, belas kasihan Yesus, empatinya terhadap orang terhilang. Banyak, saudara catat aja ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak, yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 14. Matius 15 juga dibilang, lalu Yesus memanggil murid-muridnya berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Ini cerita tentang ngasih makan orang-orang yang ngikut Yesus, betul nggak? Yang ribuan orang itu. Ya, apa yang terjadi? Karena belas kasihan, mujizat terjadi. Bukan hanya kesembuhan, penyediaan pun terjadi. Saudara percaya nggak ketika kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang hina, orang-orang yang terhilang. Kalaupun kau nggak punya apa-apa, yang kau punya hanya sedikit. Tapi kita bersama dengan Yesus, percayalah. Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kita layani. Bayangkan, murid-murid Yesus hanya memberikan 5 roti 2 ikan. Kalau yang 4.000, kalau di cerita Lukas dibilang 7 roti cuman dikasih. Halo, hal yang kecil, yang mustahil kasih makan ribuan orang. Bayangkan kalau saudara memberikan hidup dan seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan bisa buat? Itu benda mati loh. Diberikan sama Tuhan jadi mujizat besar. Bagaimana kalau hidup kita berikan sama Tuhan? Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mungkin gak punya apa-apa. Aku mungkin hanya punya hati Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa. Tapi pakailah aku Tuhan. Kalau benda mati saja, barang kecil saja kau bisa kasih makan ribuan orang. Pakai aku Tuhan untuk memberi makan jutaan orang. Berapa miliar orang hari-hari ini diberkati oleh Yesus sebagai anak manusia dengan makan tubuh dan darahnya. Saudara percaya nggak hidupmu bisa dipakai Tuhan lebih daripada apa yang bisa kau pikirkan? Percaya nggak? Kalau 5 roti 2 ikan aja Tuhan bisa bikin kasih makan ribuan orang. Bayangkan dirimu. Yesus kan bilang, akulah roti hidup. Bayangkan dirimu. Kristus ada di dalammu. Tuhan, jadikan aku seperti roti yang dipecahkan itu, Tuhan. Saya nggak tahu, saudara yakin atau enggak saudara bisa dipakai Tuhan? Saudara mau nggak? Saudara mau nggak serahkan hidupmu?
Saya ingat sekali waktu saya baru bertobat, mahasiswa itu, zaman mahasiswa itu. Waktu KKR, waktu retret. Ratusan orang maju ke depan kami. Lagunya cuma simpel aja. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Saudara bisa bayangkan seberapa dahsyat Tuhan bisa pakai seseorang yang menyerahkan hidupnya. Saudara baca aja di Alkitab ini banyak orang-orang yang menyerahkan dirinya sama Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di generasi kita mendengar banyak cerita anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Ya, para pekerja yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan, para pebisnis yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan bisa pakai mereka. Siapapun yang Tuhan pandang dengan belas kasihan, sesuatu terjadi. Saudara mau nggak ketika memandang seseorang dengan belas kasihan, Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupnya? Amin. Saya sama Ibu Irma mungkin nggak bisa bantu kebangkrutan saudara kita itu secara materi. Tapi kami bisa bantu dia untuk menerima harta yang lebih besar daripada harta dunia ini. Yaitu keselamatan yang kekal. Kita kasih seberapapun nggak menyelamatkan dia kok secara rohani. Kalaupun kita bisa bantu dia. Tapi ketika kita kasih kabar baik, kita kasihkan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita memberikan tentang Kristus yang sanggup memulihkan dia. Saya percaya, gak butuh waktu lama Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidupnya. Tuhan itu tidak pernah menunda-nunda bagi anak-anaknya yang bersungguh hati meminta pertolongan kepadanya. Amin. Tuhan gak akan tunda, Tuhan pasti tolong dia. Yang penting dia sudah buka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau jadi pemenang jiwa, kita seharusnya merasakan apa yang Yesus rasakan. Kalau kita tidak memiliki perasaan belas kasihan dan empati atau kasih kepada orang-orang yang terhilang ini, saya kasih tahu, kesempatan kita kecil untuk memenangkan jiwa. Bukan cara, bukan metode. Mau metode apapun, mau cara apapun, mau ikut seminar apapun tentang memenangkan jiwa. Kalau nggak ada belas kasihan, saya kasih tahu kesempatanmu kecil untuk memenangkan jiwa. Maaf ngomong, seberapa banyak gereja ngadakan seminar-seminar untuk pelayanan penginjilan. Tapi kalau nggak ada belas kasihan, saya mau kasih tahu, kecil kesempatanmu untuk memenangkan jiwa. Tapi walaupun kau nggak punya cara, kau nggak punya apapun yang bisa kau berikan, tapi kau punya belas kasihan sama orang-orang yang terhilang, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk kau bisa menangkan jiwa orang itu. Saya ini sudah ngikut cara-cara penginjilan Kersel, udah bosen. Udah 25 tahun ngikut macam-macam cara. Tapi satu hal yang saya mengerti sekarang, apapun cara tidak akan berhasil kecuali kau memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah kan.
Berapa banyak lembaga-lembaga misi ataupun lembaga apapun, kalau kau nggak betul-betul punya hati yang berbelas kasihan, wasting time, wasting money. Halo? Wanita Samaria nggak perlu tim KKR untuk memenangkan kotanya. Nggak perlu sound system untuk berkoar-koar, besarin suaranya. Hanya hati yang punya perasaan kasih yang meluap-luap, menemukan kasih Yesus. Lalu dia tidak tahan untuk tidak menceritakan kasih itu kepada banyak orang. Dan dia tahu banyak orang di kotanya yang membutuhkan kasih Tuhan. Satu orang mantan wanita yang tidak benar ini menangkan satu kotanya. Sekarang gereja ngabisin berapa banyak dana untuk bikin KKR, bikin itu. Tapi setelah itu, apa hasilnya? Saya bukan menentang KKR segala macam, tidak. Saya sedang mengajak kita semua memulai segala sesuatu dari perkara yang kecil, yaitu hati kita yang penuh belas kasihan. Saudara percaya enggak? Kalau hidupmu kau serahkan sama Tuhan, Tuhan penuhi hatimu dengan kasih-Nya, penuhi hatimu dengan belas kasihan. Kau akan kaget seberapa besar dampakmu sama orang-orang di luar sana. Kau akan terheran-heran. Percayalah, terheran-heran nanti. Kok bisa ya Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai pagi hari ini kita renungkan. Kita minta belas kasihan Tuhan di dalam hati kita, amin. Kita mintakan itu pagi ini, amin. Kalau saudara percaya firman ini untuk kita semua, mari kita mintakan itu. Ya, nggak peduli apapun latar belakang kita. Nggak peduli mau miskin, mau kaya, mau pendidikan tinggi, mau pendidikan rendah. Kalau kau punya belas kasihan Tuhan, dampakmu, kau akan bawa dampak dimanapun kau berada. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi seorang pemenang jiwa, kita mesti melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Yesus itu bukan hanya merasakan belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Ia juga melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Ya. Lihat para murid-murid itu, kan ketika ketemu wanita Samaria itu kan di sumur Yakub itu kan murid-muridnya cari makanan ya. Betul ya? Betul nggak? Iya kan? Mereka kan pergi beli makanan. Ketika mereka kembali, Yesus itu sudah dikerumuni oleh banyak orang Samaria. Dan yang lebih aneh lagi, dikerumuni orang-orang Samaria yang sudah percaya kepadanya. Lalu murid-muridnya itu menghentikan percakapan Yesus dengan orang-orang Samaria ini dengan berkata apa? Guru, makanan sudah ada. Makanan sudah siap. Halo? Lalu apa jawab Yesus? Kalau saudara baca Yohanes 4 itu. Makananku, kata Yesus, adalah mengikuti kemauan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Kalian berkata 4 bulan lagi musim panen. Tetapi aku berkata kepadamu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Saudara, kalau kita pasang musim panen, masa menuai, artinya kita nggak boleh nunda-nunda lagi. Berikan diri kita untuk jadi pekerjanya. Saudara tahu, kalau saudara baca Amsal, orang yang suka menunda itu temannya perusak. Saya tanya nih, kalau yang ada kepala-kepala kantor ataupun bos-bos,
Seneng nggak punya anak buah yang suka nunda-nunda? Dikasih tugas, ditundanya terus. Seneng nggak punya anak buah seperti itu? Pasti nggak seneng. Pasti nggak seneng. Bila perlu kalau sudah sampai 3 kali, 4 kali dia nunda-nunda pekerjaannya, mungkin langsung di SP atau dipecat. Kemarin ada orang minta nasihat saya. Pastor, bos aku marah-marahin aku terus. Emangnya cuman perusahaan, saya nggak sebutlah perusahaannya. Cuman perusahaan itu yang pajak gaji aku tinggi. Pajak aku ke tempat yang lain. Oh. Gitu ya. Kamu keluh kesahnya gitu ya? Saya bilang. Ini bukan jemaat nih. Saya bilang, gajimu berapa? Dia bilang, ya lumayan lah pastor. Di atas 5, lebih. Kamu tahu nggak? Di dalam gajimu yang besar itu, ada uang juga untuk kamu dimarahi bosmu. Upah untuk dimarahi. Bilang sama sebelahmu yang kalau dia bekerja, kau terima gaji kan? Ada duit untuk dimarahi kau di situ. Nah, saudara senyum-senyum, bener loh. Ini serius saya ngomong. Karena saya pernah ngalamin jadi pekerja. Jadi jangan sedikit-sedikit, ini emangnya dia yang pajak gaji aku. Itu bukan mental anak Tuhan. Kalaupun kita benar tapi tetap disalahkan, tundukkan kepalamu. Bilang aja iya. Iya Pak. Iya Bu. Kalau kau benar, Tuhan yang akan bela engkau. Kalau kau merasa, pas ditanya gaji, berapa gaji? Jadilah gajinya besar juga tapi pastor. Ada duit untuk dimarahi di situ. Pak Krisnan senyum-senyum di sini. Emang betul. Boleh tanya sama dia. Saya ini kan ngadepin bukan hanya pengusaha. Saya pembina juga di beberapa perusahaan. Orang-orang karyawan itu kan banyak. Nanya-nanya saya. Pastor, nanya ini, nanya itu. Saya nggak perlu terlalu rohani-rohani jawab. Karena saya pernah ada di pekerjaan. Halo? Serius nih? Sebelahmu pekerja nggak? Coba bilang sama-sama pekerja. Duit gajimu tuh ada duit untuk dimarahi. Serius. Kalau kamu tahu itu, kamu nggak akan gampang marah. Yusuf difitnah, marah apa dia? Di penjara, ngeluh apa dia? Dilupain teman-temannya yang tukang juru minum itu. Pas dia sudah dikasih cincin, nah mana tukang minum itu? Keke itu lah dia datang. Nggak ada saudaraku. Nggak ada. Mulutnya ditutup. Mulut kita ini ada kuasa. Mulut kita ini harusnya dipakai untuk memberkati. Bukan ngutuk, bukan ngeluh, bukan ngomong yang enggak-enggak. Ada amin saudara. Ya jadi kalau nanti sama-sama bekerja, kalau ada yang ngomong sama saudara, wih aku dimarahin terus sama bos kita nih. Beda sekarang bos kita nih dari yang tahun kemarin ini. Kau tahu dak gaji kau tuh ada duit untuk dimarahi. Sabar baik. Amin. Namanya manusia bisa berubah-berubah, betul gak? Iya. Dulu dak cait,
Itu pastor, itu bos aku tuh baik nih yang dulu ngapus, sekarang ngawinnya marahin aku. Mulut kayak Donald Bebek, susah kita ngomong. Gitu. Halo? Lakukan saja apa yang Tuhan kita suruh kita kerjakan aja. Alkitab katakan, kalaupun Tuhanmu bengis, kau harus tetap tunduk, dibilang. Nggak ada urusannya. Ini dikit-dikit, dikit-dikit, Kalau dengan Tuhan yang kelihatan aja kau nggak tunduk, bagaimana dengan Tuhan yang di sorga sana yang nggak kelihatan? Emangnya Tuhan Yesus itu hanya lembut-lembut aja dia ngomong? Kalau kita nggak taat, kita ditegur sama dia. Murid-muridnya pun ditegur dengan keras. Ketika membanggakan apa yang seharusnya tidak perlu mereka banggakan. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke sini sebagai pemenang jiwa, kita juga harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya. Saya kilas balik ya, saya kesaksian aja. 30 tahun yang lalu, kalau saya kilas balik nih 30 tahun yang lalu, saya menyadari saya nggak akan jadi orang Kristen dan tidak akan berdiri di sini jadi gembala kalau tidak ada orang yang melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Saya berterima kasih untuk almarhum Pastor Petrus. Saya sedih sekali dengar dia meninggal itu. Dialah orang pertama yang memberitakan Injil sama saya. Dia meninggal di ladang medan perang. Di ladang yang tempat penginjilan. Dan dia harus meninggal karena sakit. Itu berita itu saya dengar. Dia lagi di Sangir Talaut sana. Itu sedih sekali saya. Saya langsung review 30 tahun yang lalu. Saya ingat sekali. Dia tidur di kamar saya karena adik saya liburan ajak dia. Padahal adik saya tahu persis, saya ini orang yang dididik untuk sangat membenci yang namanya ras etnik orang Chinese. Karena lingkungan saya keras sekali. Isinya etnis-etnis yang sangat membenci orang Chinese. Terdoktrin dari kecil. Tapi ketika orang ini ada di kamar saya, dia tidur seperti anak bayi, tidak ada suara. Tapi jam 4 pagi dia sudah bangun, saya dengar dia berdoa, dan salah satu pokok doanya adalah mendoakan saya. Saya pura-pura tidur aja masih, tapi saya dengar dia doain saya. Orang yang gak banyak omong, tapi banyak membagikan hidup. Dan ketika hari dia mau pulang ke Jakarta, dia baru selesai kuliah waktu itu. Dia cuma bilang gini, kalau kau mati hari ini, keyakinanmu kau kemana? Oh, saya bilang, saya yakin betul saya ke neraka. Saya cuma hari Minggu kok, cuma ke gereja. Senin sampai Sabtu saya hidupnya gak karuan. Anak setan pun malu lihat saya. Saya yakin betul jawaban itu cuma satu. Saya jawab dia dengan tegas, saya pasti masuk neraka. Nggak ada saya mikirin mau masuk surga. Saya dengar musiknya lagu thrash metal, heavy metal, black metal kok, death metal. Yang suaranya dengarnya suara setan terus setiap hari. Saya tuh gak bisa tidur sebelum saya dengar ada jin bisikin saya. Adik-adik saya tahu. Karena saya banyak pegang kuasa gelap. Tapi puji Tuhan hari itu ada seseorang yang dari etnis yang saya sangat benci. Tapi Tuhan justru pakai dia untuk menyampaikan kabar baik. Dia cuma bilang,
Tapi aku punya kabar baik loh. Ada Alkitab enggak? Saya ambil Alkitab saya yang sudah berdebu kali. Saya sudah simpen lama. Yohanes 3 ayat 16. Dia cuma bagi Yohanes 3 ayat 16. Dia bilang suruh baca Yohanes 3 ayat 16. Saya bilang ini ngenyek ini orang nih. Ngejek nih orang. Saya dari kecil ikut drama Natal. Itu Yohanes 13 tuh hafal di luar kepala. Saking hafal di luar kepala lama-lama hilang dia. Karena begitu besar kasih Allah, lama-lama hilang. Tapi hari itu 30 tahun yang lalu saya baca lagi itu pertama kalinya. Setelah berkian tahun saya nggak baca Alkitab. Tiba-tiba itu ayat bisa buat saya nangis di hadapan orang. Saya nggak pernah nangis di hadapan orang. Dan malam itu saya serahkan hidup saya untuk Tuhan. Tapi nggak sampai di situ. Ada orang-orang lain, ada Pastor Marganti, ada Ibu Pinkan. Waktu saya merantau ke Jakarta, mereka memberikan hidup, melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mengasihi saya, berempati, menegur saya, menasihat saya, memberikan hidupnya, memuridkan saya. Ditegur sekeras apapun, saya baru ngerti bahwa sebagai murid Tuhan, kita harus belajar menundukkan diri. Saya nggak akan jadi sampai hari ini seperti ini. Kalau 30 tahun yang lalu tidak ada orang yang melakukan tugas seperti Yesus lakukan. Itu bukan gaya hidup orang Kristen, itu gayanya Tuhan memang. Saya ingat sekali pertama kali saya nginjilin orang diajak ke mall. Mall apa itu, tempat jual HP. Roxy. Wah, saya ingat sekali tuh. Pastor Marganti dari Depok aja saya ikut. Dia pakai celana jeans. Ikut. Saya bilang mau kemana nih diajak? Ke diskotik. Setiap counter ajak ngobrol nih, mau nggak? Waktu itu dia bisnis, memang bisnis HP. Ajak ngomong, tapi saya belajar di situ. Segala pembicaraan apapun, muaranya haruslah Injil. Setelah berkali-kali ikut sama dia, terus apa? Suatu saat dia bilang, sekarang kau yang ngomong sama mereka. Dia cuma ngawasi. Bukankah cara Yesus seperti itu? I do, you look. Saya lakukan, kamu lihat ya. Pelan tapi pasti kebalik. Kamu lakukan, aku yang lihat. Dan saya bersyukur. Kami berempat waktu itu. Saya, Pastor Stephen, Edmond, Maruli. Kami dididik dengan begitu keras seperti militer. Tapi puji Tuhan, walaupun satu sudah pulang duluan ke rumah bapak, duluin. Kurang ajar duluin. Tapi kami bertiga terus melakukan apa yang seperti Yesus ajarkan melalui gembala kami. Saya rindu jemaat juga melakukan hal yang sama. Saudara mau melakukan apa yang Yesus lakukan? Amin. Berikan hidup, ya. Mereka membagikan hidup. Saya percaya kok Petrus, almarhum Pak Marganti, Ibu Pinkan membagikan hidup. Ya, membagikan kasih, membagikan empati, perhatian kepada saya. Anak muda yang kesepian, anak muda yang mencari jati diri, tapi nggak menemukannya ke dunia ini. Saya menemukannya di dalam Kristus, puji Tuhan. Amin. Makanya saya nggak pernah paksa anak-anak saya. Kamu harus jadi ini, enggak. Temukan jati dirimu bersama Tuhan sendiri. Bukan karena diatur, dicara-carain, tidak. Temukan. Temukan orang yang bisa berbagi hidup sama engkau. Selain daripada orang tuamu.
Amin. Saudara, kita mau berbagi hidup sama orang lain? Amin. Apa sih yang kita miliki? Itu ada bagiannya Tuhan mau kita berbagi sama orang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Berita Injil secara alami mensyaratkan belas kasihan bagi orang-orang terhilang. Pengorbanan tertinggi Tuhan Yesus, kematiannya karena kasih, harusnya menjamah hati kita. Kisah tentang bagaimana juru selamat kita Yesus meneteskan darahnya di atas kayu salib itu. Dan sebelumnya meneteskan darahnya di Taman Getsemani untuk berdoa. Saudara harus tahu itu semua karena belas kasihan kepada kita semua, saudara dan saya. Ada amin? Tuhan tahu manusia tidak satu pun sanggup membenarkan dirinya. Makanya dia meneteskan darahnya. Saya percaya kalau hal-hal ini kita renungkan secara pribadi, di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, seharusnya kita merasa malu kalau kita tidak memberitakan Injil. Amin. Rasul Paulus itu sampai menempatkan dirinya seperti orang terkutuk. Dia bilang, terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dia tuh sangkin dia mengalami kedalaman isi hati Tuhan. Dia menempatkan dirinya seperti orang yang terkutuk aku kalau tidak memberitakan tentang Injil. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mari kita tanggalkan pakaian lama kita. Tanggalkan beban kita. Mulai melihat dengan matanya Tuhan. Mulai melihat dengan kepedulian, kasih, empati kepada banyak orang yang terhilang. Saudara, sekali lagi saya mau tantang saudara. Kalau saudara mau mempersembahkan diri ke dalam tangan Tuhan untuk tugas suci ini, saudara bisa bayangkan 5 roti, 2 ikan sanggup kasih makan 5.000 orang. 7 roti sanggup memberi makan 4.000 orang. Berapa banyak orang yang akan Tuhan selamatkan melalui hidupmu? Saudara percaya? Saudara mau percaya enggak? Amin. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita akan berdoa. Saya mau tanya, siapa yang di sini tim Compassion ya? Tim Compassion Ministry. Angkat tangan. Ada timnya di sini? Saudara mau tim Compassion akan memiliki hati yang penuh belas kasihan lebih lagi? Amin. Lebih banyak orang lagi bisa datang kepada Tuhan melalui apa yang kau bagikan. Saudara percaya nggak tim Compassion akan bertambah orang-orang yang akan ada di tim itu? Amin. Tahun ini akan bertambah. Bahkan bukan hanya dari jemaat ini. Akan ada dari orang-orang di luar sana akan menggabungkan diri. Kalau kita punya belas kasihan Tuhan.